Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita akan belajar IPA ya. Nah, silahkan dibuka halaman 40 yaitu tentang pemanasan global. Nah, di sini ada rangkuman materinya ya, seperti ini di halaman 40. Nah, Ibu akan jelaskan sedikit ya. Nah, di sini di bagian A ada efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca ini berasal dari energi matahari. Nah, kemudian sebagian besar energi matahari ini terbentuk dalam radiasi gelombang inframerah gitu ya. Kemudian ultraviolet dan juga sinar X. Ya, termasuk di dalamnya ya cahaya juga. Nah, kemudian di sini bagian B, di sini ada pengertian pemanasan global. Nah, kalau pemanasan global ini adalah suhu bumi meningkat gitu ya, sehingga mengakibatkan pemanasan global terjadi di antar wilayah. Nah, apa saja dampak dari pemanasan global? Seperti misalnya kutub es meleleh sehingga mengakibatkan air laut meningkat. Nah, kemudian dampaknya juga bisa terjadi kepada hewan-hewan yang ada di laut tersebut, misalnya punahnya beruang laut misalnya ya, seperti itu. Nah, kemudian juga efek rumah kaca atau pemanasan global juga sangat berbahaya ya, khususnya bagi manusia juga. Nah, kemudian di sini ada beberapa sumber penyumbang karbon dioksida di permukaan bumi, antara lain seperti pembakaran bahan fosil ya, kemudian penebangan dan juga pembakaran hutan secara liar. Seperti itu. Nah, di sini di bagian C ya, ada penyebab pemanasan global. Nih, yang pertama disebabkan oleh pencemaran karbon dioksida yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Kemudian yang kedua, pencemaran metana atau CH4 itu dari hewan seperti kotoran hewan ya. Kemudian lahan pertanian dan juga dari dasar arus listrik, arus laut Arktik ya. Nah, kemudian metana ini merupakan gas yang tidak berbau ya, yang menimbulkan efek rumah kaca seperti itu. Nah, kemudian yang ketiganya ada deforestation atau penebangan secara liar. Nah, kemudian yang keempatnya penggunaan klorofluorokarbon atau CFC. Nah, misalnya banyak ya sekarang di Indonesia, mungkin di rumah-rumah kalian juga banyak yang menggunakan AC misalnya, atau pendingin, lemari pendingin misalnya ya. Kemudian kulkas, nah itu mengandung CFC ya. Nah, jadi CFC itu merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Nah, di dunia ya, atau misalnya kita ambil di Indonesia ya, misalnya pemanasan global itu bisa merusak lapisan ozon yang diakibatkan dari CFC tadi. Nah, jika lapisan ozon rusak, maka lapisan bumi atau misalnya sinar ultraviolet itu akan langsung menyerap ke bumi dan akan langsung membakar kulit kita gitu. Nah, makanya kita harus bisa melindungi lapisan ozon kita, berarti harus mengurangi CFC itu tadi ya. Kemudian yang kelimanya, meningkatkan penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Kemudian yang keenamnya, efek rumah kaca. Nah, itu adalah penyebab pencemaran pemanasan global ya. Kemudian ke bagian D, di sini ada dampak dari pemanasan globalnya. Dampaknya apa saja? Nah, memberikan dampak yang sangat luas ya, dan juga mempengaruhi kehidupan global ya, yang dapat terjadi itu akibat terutama dari kegiatan manusia ya dalam mengeksplorasi sumber daya alam ya secara berlebihan seperti itu. Nah, kemudian di sini ada usaha-usaha untuk menanggulangi pemanasan global. Apa saja usaha-usahanya? Yang pertama, kita harus menggunakan energi alternatif ya, kemudian mengurangi penggunaan energi dari batu bara.
Nah, banyak kalau di kota gitu ya, banyak pabrik-pabrik yang menggunakan batu bara itu untuk pembangkit arus listrik. Kemudian untuk pembangkit tenaga air juga. Nah, itu berarti berbahaya ya, harusnya dikurangi gitu yang seperti itu. Kemudian yang keduanya, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil pada kendaraan bermotor nih. Kan kita banyak ya yang menggunakan kendaraan bermotor ya. Nah, itu juga harus dikurangi ternyata. Kemudian mengurangi deforestation atau misalnya tidak menebang pohon secara liar gitu. Adapun misalnya kita menebang pohon tapi harus menanam kembali gitu ya, atau misalnya kita harus mengadakan reboisasi itu atau penanaman kembali. Kemudian yang keempatnya, mengurangi penggunaan produk yang mengandung klorofluorokarbon, yaitu CFC tadi ya, pada lemari pendingin misalnya, kemudian pada kulkas, AC dan sebagainya. Dan yang kelima itu melakukan kegiatan penghijauan. Nah, misalnya ya simpel saja, misalnya kalian di rumah punya halaman yang luas gitu ya, atau misalnya di sekitar rumah kalian, nah kalian tanami dengan pohon-pohon yang rindang, atau misalnya dengan penghijauan bisa buah-buahan ya, dan tanaman hias lainnya seperti itu. Kemudian yang keenamnya, melakukan reuse, reduce, dan recycle. Nah, apa itu reuse? Kalau reuse itu memanfaatkan kembali barang yang bekas. Misalnya kalian manfaatkan misalnya dari cangkang minuman, misalnya kalian buat menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat seperti itu, atau misalnya membuat hiasan mungkin ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau reduce itu melakukan penghematan atau mengurangi sampah gitu ya. Misalnya nih kalian ke sekolah misalnya, nah usahakan misalnya kalian dari rumah membawa makanan sendiri gitu ya, jadi tidak menghasilkan sampah plastik ya, misalnya seperti itu bisa ya. Kemudian recycle itu mendaur ulang bahan-bahan barang-barang ya yang misalnya hampir sama, berarti misalnya barang-barang seperti bekas aqua atau bekas minuman, nah kalian buat menjadi yang berguna misalnya seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasannya. Nah, kalau misalnya ada yang kurang paham, kalian boleh baca kembali atau boleh juga tanyakan kembali pada ibu. Nah, kemudian silahkan kalian isi halaman 46, yaitu tugas kognitif ya. Nih yang ini silahkan diisi 1 sampai 5. Kalau sudah, nanti silahkan kalian boleh fotokan ya, atau misalnya kalian boleh lanjut ke uji kompetensinya halaman 47 sampai dengan halaman 50. Itu saja ya. Oke, mungkin cukup itu saja dari ibu. Intinya ya, ibu berpesan untuk kalian selalu menjaga kesehatan, kemudian jaga protokol kesehatannya juga, seperti memakai masker, kemudian mencuci tangan menggunakan hand sanitizer, kemudian menjaga jarak aman, dan juga pola hidup sehat seperti makan makanan yang bergizi, kemudian berolahraga dan istirahat yang teratur. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.